Kak, saatnya nge-live lagi ya. Kok agak kebalik. Ayo, halo teman-teman. Saatnya kita nge-live bareng nih sama Dokter Objin untuk episode kali ini. Nah, kenalin aku Natul dari Saku Mini. Aku di sini akan mandu untuk sesi live hari ini sampai nanti berakhir ya. Jadi pastiin buat temen-temen nih yang kemarin nanya kayak, Kak, ini yang sesi nge-live sama dokter ini ada lanjutannya atau enggak gitu. Nah, sekarang saatnya nih guys. Jadi kalau misalkan dari kalian ada yang mau dikepoin mengenai objin atau misalkan kehamilan pasca melahirkan, itu boleh banget ya. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol selama sesi live berlangsung. Nah, ini banyak yang join nih. Halo kakak, selamat malam. Makasih banget ya udah nyempetin waktunya buat nonton live kita pada malam ini. Halo kakak. Yuhu. Oke, kita sambil nunggu-nunggu nih buat teman-teman. Jadi kalau misalkan dari kalian ada yang mau ditanyain ya, ini boleh banget langsung di komen-komen aja di kolom chat di bawah ini. Dan nanti kalian bisa nunggu dari kami untuk ngerespon pertanyaannya ya. Nah, soalnya kali ini live-nya itu spesial. Kita bawa alias kita bareng sama dokter dari klinik kehamilan sehat nih, dokter Objin, yaitu dokter Thompson, spesialis Objin gitu. Jadi kalau misalkan dari kalian nih kayak, Kak, aku tuh banyak banget yang mau ditanyain. Kak, aku lagi promil nih. Kak, aku lagi nungguin kelahiran si Dede nih. Aku harus nyiapin apa aja ya? Nah, inilah saatnya buat kalian, terutama buat ayah dan bunda, atau yang mungkin baru mau jadi ayah dan bunda, silahkan langsung tanya-tanyain aja, mumpung kita lagi ada live sessionnya khusus nih guys, gitu. Oke, halo kakak, thank you yang udah join ya. Boleh banget nih sambil kita mumpung lagi nungguin untuk dokternya bergabung, kalian boleh banget untuk ngajak dulu teman-teman buat join di sesi live pada malam ini ya. Ajak yuk teman-teman. Temennya pas banget, Sharing ya. Nah, itu di-share ya guys ya, mumpung masih nunggu nih guys, gitu. Siap, stay tune sampai selesai. Oke, karena kita spesial banget nih. Kak, boleh kalau boleh tahu, katanya ada hadiahnya ya. Siapa yang kasih tahu? Oke, ini sambil nunggu nih, Kak, boleh dicek, Kak. Dibantu cek untuk Oke, ini share. Oke, pastinya dong stay tune. Iya dong, karena untuk sesi live kali ini itu kita emang udah siapin nih dari teman-teman yang kemarin nanya. Kita kan kemarin udah sempat bahas banyak hal ya sama dokter laktasi. Nah, sekarang giliran bahas tentang kehamilan nih, karena kayaknya gak lengkap deh kalau kita ngomongin tentang menyusui tapi nggak kita bahas dulu proses sebelum menyusuinya atau dari tahap kehamilannya, seperti itu. Hadiahnya apa nih? Banyak dong, pastinya hadiahnya itu bener-bener pas banget kalau misalkan buat kalian yang lagi nyari produk untuk dede bayinya, untuk mungkin hadiah temennya yang akan melahirkan, ini boleh banget guys. Join aja, nanti aku akan kasih tahu ya rulesnya buat kalian bisa dapetin sih hadiah-hadiah yang nanti bakal aku mention, seperti itu. Pas banget karena lagi hamil 25 minggu. Oh, semoga lancar-lancar ya bunda ya untuk kehamilannya sampai nanti melahirkan. Tenang aja, kita pastikan untuk obrolan hari ini itu daging semua, bisa bunda ambil ilmunya ya, karena sayang banget kesempatan emas kali ini. Terus kalau misalkan bunda nih mau tanyain, boleh banget langsung chat aja ke kolom komentar. Nanti aku minta dibantu temen aku buat dibantuin dibacain ya kak ya. Langsung aja ya, tulis aja komentarnya, pertanyaan-pertanyaannya apa aja seputar dengan objin ini ya. Nanti aku bantu bacain ya. Oke. Kak, boleh minta dibantu kak, dicek dulu kira-kira udah join atau belum ya? Belum ya? Oke. Amin, thank you kak Semjami. Temanya apa kak live hari ini? Oke, untuk tema pada live kali ini itu kita mau membahas tentang persiapan menuju kita menyambut sang buah hati. Nah, jadi pas banget buat bunda yang lagi menanti kelahiran, buat bunda maupun ayah yang sedang mempersiapkan kehamilan juga bisa banget sampai nanti proses pasca persalinannya, seperti itu. Oke, nanti ya untuk pertanyaannya kita tampung dulu, nanti kita bantu jawab ketika sesi live-nya dimulai, oke? Yuk, mumpung ini bismillah lancar sampai selesai, amin. Amin, ya kita bisa saling mendoakan ya bunda ya, karena kebayang deh kayak rasa
excitementnya lagi menanti kelahiran sang buah hati, terus juga bunda yang sedang menanti didi bayinya mungkin laki-laki atau perempuan ya, itu kan benar-benar warna-warni yang mungkin pastinya akan bunda rasakan ketika lagi hamil seperti itu. Lama nih Dokter Thompson. Sabar ya bunda ya bun. Boleh di-mention aja, dan sambil boleh dibantu untuk share-share lagi ya bunda ya. Kita nanti ngobrol bareng selama sesi live. Dok, sini gabung juga. Ih, ini rame banget loh Kak yang join. Ini Wah, ya. rame banget. Thank you ya semuanya ya. Jangan lupa make sure tonton sampai akhir ya, karena ada hadiahnya juga dan pasti informasinya bermanfaat banget. Biar kalian bisa bagi-bagiin juga nih, nggak sendiri aja ya, tapi juga bagi-bagi ke bunda-bunda yang lainnya. Yuh. Kak, udah di ini ya? Direkam. Udah. Oke. Sudah ya, sudah kita cek lagi record ya. nih. Jadi kalian juga bisa stay tune. Oh ini ajak istrinya dokter, boleh banget ya Kak ya, dibantu di-mention supaya kita bisa ngobrol bareng juga. Mungkin Wah, sudah ada yang komen nih. Iya, udah ada yang nanya Kak ya. Kita tampung dulu ya sambil nunggu Dokter Thompsonnya bergabung. Oke, kita tampung dulu ya Kak ya. Kak mungkin boleh dibantu Kak Apa? dari kehamilan sehat yang itu. Dari sini? Iya. Di Ini yang logo plus. Iya. Kok Oke, sebentar ya. Coba dokternya. DR. Ini lagi jam-jamnya kita lagi istirahat ya. Untuk bunda yang mungkin baru datang, bukan. Teman-teman yang baru datang boleh nanti dulu. Boleh sambil dicek-cek dulu untuk ininya ya Kak ya. Kita bahasnya apa aja sih di malam ini? Coba deh Kak tebak Kak, kita mau bahas apa aja? Kita bahasnya itu mulai dari gimana sih pasangan untuk mempersiapkan kehamilan, terus juga dari kita membedakan kontraksi palsu sampai kontraksi yang sebenarnya, dan juga untuk tahap penanganan setelah kelahiran atau setelah melahirkan itu gimana, dan gimana caranya bisa mengatasi gejala baby blues seperti itu. Ini tunggu ya. Ini kebetulan malam Sabtu ya. Boleh banget disiapin cemilannya. Karena mungkin obrolan ini gimana ya? Mungkin terbawa ya. Oh, halo dokter. Halo. Halo, bentar. Suaranya kecil ya Kak ya? Lagi? Udah kali ya? Oke, halo selamat malam dokter. Terima kasih atas kesediaan waktunya ya. Selamat malam. Ini enak banget nih kita buat ngobrol-ngobrol nih. Kebetulan teman-teman juga udah banyak yang join nih dok dari tadi. Udah banyak antusiasnya, udah antusias banget tadi, komen-komen juga belum ada dok. Nah itu tadi juga banyak yang nge-reply, banyak yang nge-DM ke Saku Mini juga. Kak ini live-nya beneran jadi, jam berapa Kak? Tadi dari mereka mention juga, Kak ini Dokter Thompsonnya ditunggu ya gitu. Ajak teman-temannya. Siap. Gimana nih dok kabarnya dok? Biasanya Saya sehat. Ya, sehat. Oke. Mungkin kita langsung mulai aja ya dok ya, gitu. Selamat malam semuanya. Perkenalkan aku Natu dari Sakomuni. Di sini kita nggak sendiri. Di sini ada juga Dr. Thompson, spesialis obgyn dari Klinik Kehamilan Sehat ya dok ya. Betul. Halo, boleh perkenalan sedikit dong dok, biar teman-teman yang mungkin belum tahu bisa tahu dokter ini siapa sih? Baik. Selamat malam, ibu-ibu dan bapak-bapak kalau ada juga. Nama saya Dr. Thompson. Saya dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Saya sudah 3 tahun ini berpraktek di Klinik Kehamilan Sehat Pos Pengumben.
Halo dokter. Jadi udah pada kenal ya guys ya, buat kalian-kalian yang udah join kayak nggak ada yang nanya lagi, ini dokter Thompson siapa? Ini dokter Thompson, ini dokter dari klinik kehamilan sehat guys, gitu. Oke, ini aku mau remind juga nih dok sebelum kita mulai sesi live-nya. Ini buat 3 orang penanya nanti ya, itu akan ada hadiahnya dok. Jadi kayaknya sayang banget ya dok ya kalau misalkan selama sesi live berlangsung nanti nggak nanya-nanya, padahal kita pastinya bakalan sharing banyak banget ya dok ya. Siap. Oke, tuh lihat dok di komen banyak banget ini yang ngasih dukungan buat dokter. Terima kasih. Oke, kita mulai kali ya dok ya. Ini Ya, dari teman-teman tuh banyak banget nih dok yang masih baru menikah atau bahkan yang banyak juga yang belum menikah. Nanyain, kira-kira untuk orang-orang atau mungkin pasangan yang sedang mempersiapkan kehamilan itu tuh waktu yang ideal buat jadi indikator kamu udah siap nih buat punya anak, kamu udah siap buat hamil gitu. Itu tuh kapan ya dok? jadi kalau secara umum yang kita anggap sudah siap untuk hamil itu yang sudah siap sesuai usia reproduktif ya, pastinya di atas 17 tahun. Di bawah itu kita anggap organ reproduksinya itu masih belum matang. Tapi kalau cerita soal kapan, saya rasa itu adalah keputusan bersama antara suami dan istri. Perlu didiskusikan oleh kedua pihak. Kenapa? Ada pasangan yang gampang aja untuk positif test pack-nya. Ada juga yang penuh perjuangan baru bisa berhasil. Kalau untuk persiapan kehamilan maupun setelah terjadi kehamilan, itu butuh komitmen waktu dan effort dari kedua belah pihak. Bukan cuma salah satu pihak aja kalau mau hasilnya maksimal. Misalnya setelah hamil kita kan perlu meluangkan waktu ya untuk cek berkala kehamilannya, apakah di bidan, dokter umum maupun dokter kandungan. Apakah kita biarkan si ibu pilih sendiri tanpa didampingi suami? Saya rasa itu nggak cocok. Dan jangan salah, peran suami dalam kehamilan tidak hanya sebagai donor sperma, tapi juga sebagai partner sang istri dalam menghadapi misalnya mual muntah di trimester awal, olahraga bersama untuk menjaga kebugaran tubuh ibu hamil, membantu waktu ibu hamilnya itu sakit pinggang dan punggung karena membawa bayi yang beratnya 2,5 sampai 4 kilo di trimester 3, sampai nanti proses persalinan di penghujung kehamilan itu juga peran suami sangat penting. Jadi kalau soal kapan, masing-masing orang pasti berbeda, tapi itu keputusan bersama, nggak bisa salah satu pihak saja. Iya bener banget ya dok ya. Soalnya aku juga sempet nih dok lihat kasus-kasus kayak ini aku dan suami ternyata udah punya anak sebelum kita siap gitu. Nah itu kan mungkin bisa jadi hal yang perlu diperhatikan gitu ya. Kayak tadi yang dokter sampaikan juga kesiapan pasangan untuk bisa memprogramkan kehamilan ini tuh penting banget ya dok ya. Nah Betul. terus kalau misalkan nih dok, kita ngerasa udah cukup siap untuk bisa memulai program kehamilan ini, kira-kira ada nggak sih pemeriksaan tubuh atau fisik yang harus dilakukan atau direkomendasikan sebelum memulai si program kehamilan ini dok? Baik, kan tadi disebutkan untuk kehamilan kita butuh usaha 2 orang. Kalau di awal-awal program hamil itu, pada pria biasanya kita lakukan analisa sperma untuk melihat kualitas, kuantitas, bentuk pergerakan dari spermanya. Kalau misalnya hasil analisa spermanya bagus, ya mungkin cukup sampai di sana. Pada wanita sedikit lebih rumit. Biasanya kita akan lihat ke haidnya. Apakah haidnya teratur, dan kalau misalnya nggak teratur, mungkin kita periksa lagi apa yang masalahnya kira-kira di mana. Dan biasanya kita lakukan USG, terutama USG transvaginal. Kita ngelihat bentuk ukuran rahimnya, apakah ada benjolan-benjolan yang bisa menghalangi terjadinya kehamilan, misalnya polip, miom, ataupun kista. Dan kita akan cari juga, misalnya, apakah ada masalah kesehatan lainnya pada istri yang mungkin menjadi lebih parah selama kehamilan. Misalnya penyakit jantung bawaan, masalah pada ginjal dan hati, yang pada saat nggak hamil, ya mungkin keluhan-keluhannya ringan atau bahkan tidak nampak. Tapi pada saat hamil, karena perubahan-perubahan fisiologis yang terjadi pada tubuh ibunya, bisa makin berat dan bahkan mengancam keselamatan janin maupun ibu. Terkadang kita juga lakukan pemeriksaan hormon untuk mengetahui apakah cadangan sel telurnya masih bagus atau tidak.
Dan pada kasus-kasus keguguran berulang atau misalnya kehamilan yang dengan riwayat kelainan genetik sebelumnya, kita bisa lakukan pemeriksaan genetik pada kedua orang tua untuk memprediksi apakah pada kehamilan berikutnya akan terjadi kembali kehamilan dengan kelainan genetik. Oke. Tadi kebetulan sempat ada yang bertanya juga nih dok mengenai kasus keguguran sendiri. Berarti mungkin bisa dilakukan mungkinnya tips dari dokternya sendiri yang tadi untuk memeriksakan ya dok ya, karena mungkin kondisinya berbeda dengan orang kebanyakan. Jadi kalau keguguran berulang itu kita bilang kalau misalnya udah 2 kali terjadi keguguran, tapi kita belum tahu nih apa penyebabnya. Ya sebelum kita kembali hamil, sebaiknya kita cek dulu kira-kira apa masalahnya supaya kehamilan kali ini lebih baik hasilnya. Terus kalau misalkan untuk mempersiapkan kehamilan sendiri nih dok, ada nggak sih rekomendasi kayak menjaga berat badan ideal atau mungkin kayak oh kalau misalkan mau mempersiapkan kehamilan kakak jangan makan makanan mentah ya atau mungkin yang lain sebagainya gitu dok? Mungkin kita mulai dari berat badan dulu ya. Tadi banyak ada cerita soal berat badan dan saya rasa itu sangat penting. Kenapa? Ada 2 hal yang berkaitan dengan berat badan yang saya rasa perlu dibicarakan. Yang pertama, pada berat badan ibu yang tidak normal sebelum hamil, seringkali kita dapati juga siklus menstruasi yang nggak teratur. Siklus haid yang teratur merupakan proses yang sangat memakan energi dan nutrisi dari seorang wanita. Jadi pada wanita yang berat badannya sangat kurus, badan itu kan memprioritaskan suplai nutrisi kepada organ-organ vital seperti otak, jantung, paru, hati, ginjal, dan kalau misalnya yang lain semua sudah terpenuhi, barulah akan diberikan suplai nutrisi kepada organ reproduksi. Jadi pada wanita dengan berat badan yang kurusnya ekstrim, seringkali tidak terjadi siklus haidnya karena kekurangan nutrisi. Nah, pada wanita yang berat badan yang berlebih dan minimal aktivitas fisik, siklus haidnya juga seringkali terganggu. Karena mungkin ibu-ibu udah pernah dengar bahwa ada 2 hormon utama yang mengatur siklus haid, namanya progesteron dan estrogen. Pada sel lemak itu akan menghasilkan hormon estrogen tambahan. Jadi pada ibu-ibu dengan berat badan berlebih, hormon estrogennya berlebih sehingga membuat siklus haidnya tidak lancar, tidak jalan. Nah, kalau misalnya siklus haidnya nggak ada, tidak ada sel telur yang dihasilkan, maka untuk kehamilan otomatis akan lebih sulit tercapai. Itu soal siklus haid, soal sebelum hamil. Nah, hal ini nggak terjadi pada setiap wanita. Ada wanita yang berat badannya kurus, ada wanita yang, mohon maaf, obesitas, tapi tetap juga bisa terjadi kehamilan. Walaupun ya banyak infertilitas atau yang susah hamil pada zaman modern ini, penjelasannya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, berat badan yang tidak ideal selama kehamilan, ada resiko terhadap bayi di dalam kandungan, ada resiko terhadap ibu yang sedang mengandung. Karena bayi dalam kandungan itu bergantung 100% sama ibu untuk suplai nutrisi maupun oksigen yang didapat. Pada ibu-ibu yang mulai hamil dengan berat badan di bawah normal, akan perlu mengkonsumsi lebih banyak nutrisi untuk mencukupi kebutuhan bayi. Dan pada ibu yang hamil dengan berat badan berlebih, akan perlu mengurangi atau menyesuaikan konsumsi makanan agar tidak terjadi kenaikan berat badan berlebih yang nantinya meningkatkan risiko diabetes, hipertensi dalam kehamilan, bayi besar, dan komplikasi-komplikasi lainnya. Cukup ini ya dok ya, cukup kompleks ya. Berarti emang mungkin peran untuk kita memeriksakan diri ke dokter dan ke ahli kesehatan itu tuh krusial ya dok ya, sangat direkomendasikan untuk memeriksakan diri terlebih dahulu, apalagi kalau misalkan memiliki kondisi kesehatan khusus. Pada negara-negara maju, pasien itu kita bilang lebih cerdas. Indonesia kan negara berkembang, ibu-ibu hamil mulai lebih sadar terhadap pentingnya cek keadaan ibunya sebelum hamil. Tapi belum semua, dan banyak yang hamil tanpa ada persiapan sebelumnya. Tapi kalau di negara maju, mereka lebih aware untuk memeriksakan kesehatan, apakah ada resiko
diri sendiri maupun pasangan sebelum terjadinya kehamilan. Terus kita mungkin mulai masuk nih dok ke proses saat kehamilannya sendiri. Nah, ini kan mungkin dari teman-teman juga banyak yang sedang menunggu Dede nih, menunggu kehamilan. Nah, mungkin dari banyaknya pengalaman dokter sebagai dokter obgyn, itu ada nggak sih tanda-tanda kehamilan yang bisa kita sadari atau mungkin selain menggunakan test pack gitu dok, untuk menyadari lebih awal. Baik, jadi salah satu tanda kehamilan adalah telat haid. Kan nggak semua telat haid itu artinya hamil. Tapi jangan pernah menyepelekan soal telat haid ini. Pada wanita yang biasanya haidnya teratur, kalau telat haid ya kita tes dengan test pack. Kalau memang udah terjadi kehamilan, test pack akan menunjukkan 2 garis. Pada wanita yang haidnya seringkali tidak teratur, ini jadi lebih kompleks. Bisa jadi tidak haid memang karena kehamilan atau karena penyebab lainnya. Tanda-tanda kehamilan ini tanda rancu ya, bukan tanda pasti. Biasanya ada mual muntah, hilang selera makan, agak lemes, gampang pusing, sering mengeluhkan gampang lelah, gampang emosi juga, dan marah-marah, lebih sering bolak-balik ke kamar kecil, lebih sensitif terhadap bau-bau tertentu, dan seringkali ada rasa tidak nyaman pada payudara. Tapi ini semua merupakan tanda subjektif. Ya. Tanda yang pastinya adalah satu, kita test pack. Yang kedua, kita USG, kita lihat ada kantong kehamilan atau janin di dalam. Karena test pack itu hanya bisa positif kalau sudah terjadi kehamilan. Kalau misalnya tidak hamil, nggak akan membuat test pack jadi positif. Ini menarik banget ya, mungkin buat bunda-bunda atau mungkin kakak-kakak nih yang lagi menanti, mungkin kalau misalkan suaminya atau sang ayah join juga bisa menyadari tanda-tanda tadi yang tadi dokter udah sebutin ya dok ya, jadi bisa sadar duluan, bunda lagi hamil ya gitu. Kalau misalnya bapak-bapaknya udah lebih sering kena marah, ya mungkin lagi hamil nih. Bisa jadi ya dok ya, jadi indikator. Iya. Oke, oke. Nah, terus gimana nih dok kalau misalkan kita mungkin yang bahas yang ini ya, yang menarik ya, karena aku sendiri sempat nih banyak sharing sama teman-teman juga kayak ini aku ngidam nih selama hamil aku ngidamnya gak suka makan nasi, terus aku nggak suka makanan yang baunya menyengat gitu, terus tiba-tiba malam-malam udah pengen martabak. Itu tuh sebenarnya secara medis perasaan ngidam atau perasaan ingin makan sesuatu atau hal-hal tertentu itu sebenarnya bener nggak sih dok? Gitu. Untuk ngidam sampai sekarang masih belum bisa kita buktikan bahwa hal itu memang ada ngidam sesuatu yang spesifik. Tapi kalau misalnya tiba-tiba tidak mau makan nasi atau yang biasanya sebelum hamil kita suka tapi pada saat hamil menjadi tidak suka, itu kita hubungkan dengan pertambahan asam lambung dan perubahan hormonal yang terjadi selama kehamilan. Hal itu bisa terjadi, tapi kalau misalnya saya tiba-tiba ngidam, besok mesti ke Bali, ya itu agak sulit sih. Ini fun fact banget sih, karena kalau misalkan kita nanya sharing sama temen-temen nih, pasti yang udah sempat hamil dan mungkin melahirkan ya, kayak ngidam itu banyak banget gitu dok, variasinya ceritanya pasti ada aja, tiap orang berbeda-beda. Itu menarik banget sih buat dibahas. Betul. Oke, ini mungkin dari temen-temen banyak yang nanya ya kak ya, mungkin bisa dirangkum lagi bahas mengenai kehamilan sendiri. Udah mulai sesi Q&A belum? Boleh di generate aja ya, kita sambil lanjut. Oke, kita lanjutin dok. Tadi kalau misalkan udah tahu nih tanda-tanda kehamilannya, nah mungkin kita lebih dekat dengan proses persalinan nih dok. Sebenarnya untuk kontraksi ya, itu kan mungkin akan lebih banyak atau ya lebih besar kemungkinan terjadinya itu pada saat mendekati HPL atau hari perkiraan akhir. Nah, itu tuh banyak yang misleading juga nih dok. Kira-kira perbedaan antara kontraksi palsu sama kontraksi asli ini tuh gimana ya? Biar kita juga nggak panik dan lebih siaga aja gitu dok.
apalagi buat paksu-paksu. Baik, jadi kalau kontraksi itu kan adalah proses otot memendek. Ingat, kontraksi itu kalau di lengan kita ada otot bisa kontraksi, di perut ada otot bisa kontraksi. Jadi yang sering disebut dengan kontraksi palsu adalah pada saat kita merasa kencang di perut. Kita nggak tahu nih apakah ini awal persalinan atau ini kram otot. Biasanya cara gampang membedakannya, apabila itu adalah kram otot perut, dia terjadi sekali. Terus agak sakit, bertahan agak lama, hilang, kemudian nggak balik-balik lagi, mungkin sampai besok atau lusa. Nah, kalau kontraksi yang asli adalah kontraksi yang terjadi pada awal proses persalinan. Rahim itu rasanya seperti diremes dari puncak rahim menuju ke arah kemaluan. Awalnya dia terjadi hanya sebentar. Hilang, dalam 10 menit terjadi lagi. Hilang, terjadi lagi. Hilang, terjadi lagi. Dan nggak akan berhenti sebelum bayinya lahir. Jadi bagi ibu-ibu yang baru pengalaman pertama untuk hamil, mungkin ragu apakah bisa membedakan kontraksi asli atau palsu. Tapi kalau udah terjadi, harusnya kita nggak salah, karena kok makin lama makin sakit ya, kok makin lama makin cepat atau makin pendek intervalnya dan makin kuat. Lalu kalau misalnya udah teratur kontraksinya, akan keluar lendir bercampur darah dari kemaluan, dan bahkan kadang ada pecah ketubannya. Itu bisa jadi tanda-tanda yang bisa diperhatikan terutama oleh pasangan dan mungkin keluarga yang menemani calon ibu ini ya dok ya. Ini benar-benar harus diperhatikan banget sih karena mungkin kontraksinya kan juga bisa terjadi lebih cepat apalagi buat kelahiran prematur ya dok ya. Oke. Nah, oke, ini kayaknya gak lengkap kalau kita nggak ngomongin tips supaya proses persalinannya lancar nih dok. Kebanyakan kayak, aduh aku harus ikut yoga ya, atau mungkin ada olahraga yang direkomendasikan kah? Atau mungkin makanan-makanan kayak, nanti ibu bisa makan nanas ya supaya nanti kontraksinya cepet, atau mungkin proses persalinan lebih lancar. Nah, dari dokter sendiri ada nggak nih dok? Iya, proses persalinannya ini dilancarkan. Baik, ini dalam konteks berarti persalinan normal ya, karena kalau persalinan sesar kan tinggal datang, dibius, 10 menit, bayinya lahir. Nah, untuk persalinan normal, kita persiapannya agak panjang. Dari sebelum hamil dan selama kehamilan. Kalau misalnya kita sudah persiapkan dengan sebaik-baiknya, misalnya sebelum hamil kita udah mencapai berat badan ideal, kita udah ada mulai olahraga, kita mulai mengkonsumsi vitamin hamil sebelum hamil. Lalu biasanya pada saat trimester 3, ibu hamil udah siap nih. Karena keluhan-keluhan yang terjadi selama kehamilan juga minimal. Salah satu olahraga yang disarankan pada saat hamil adalah senam hamil, di mana banyak gerakan-gerakan yang dilakukan pada senam hamil itu bertujuan untuk merilekskan otot-otot panggul supaya proses persalinan lebih lancar. Jangan lupa, tadi kita ada menyebutkan juga peran suami dalam proses persalinan untuk menemani selama kehamilan. Tujuannya untuk membuat istri senyaman mungkin dalam menghadapi keluhan-keluhan selama hamil, survei lokasi untuk tempat tujuan bersalin misalnya, maupun pada saat proses bersalin itu wajib ada di samping istri, memberikan rasa aman, sehingga istri juga tidak merasa ditelantarkan. Masa pada saat bersalin, yang ada di samping tetangga. Pak dokter bisa aja. Oke. Terus kalau misalkan dok buat ibunya sendiri nih, apa sih yang harus dilakukan setelah bayinya sudah lahir gitu? Setelah bayi lahir, ibunya santai-santai aja. Istirahat ya dok ya? Istirahat dong. Ya, setelah persalinan normal, biasanya ibu-ibu akan dipantau di ruang bersalin kurang lebih 2 jam. Itu disebut pemantauan kala 4 persalinan. Kita lihat bagaimana kontraksi rahimnya, apakah ada pendarahan, kita pantau tanda-tanda vitalnya. Dan kalau misalnya ada jahitan pada bekas robekan misalnya, apakah bekas jahitannya bagus atau tidak.
selama pemantauan ini, kalau misalnya ibu-ibu ada merasa pusing, mual, gatal pada seluruh tubuh, segera disampaikan pada tenaga medis yang ada di dekat ibu, supaya bisa dicari tahu apakah itu masih termasuk hal yang wajar atau merupakan sesuatu yang membahayakan. Dalam 2 jam itu, kalau misalnya didapati aman semua, ibu akan dipindahkan kembali ke ruang rawat biasa. Setelah itu, barulah kita mulai mengasihi bayinya. Berarti emang untuk 2 jam pertama ini ibu tersebut lagi dalam masa pemantauan ya dok ya, yang disarankan. Betul. Terus kalau rutinitas ini gimana nih dok? Mungkin kayak membiasakan diri untuk berjalan supaya bisa mengurangi rasa sakit pasca melahirkan, atau ada hal-hal yang dokter rekomendasikan untuk ibu-ibu yang baru saja melahirkan dok? Baik, selesai melahirkan, mungkin istirahat dulu ya. Istirahat 1 malam. Saya nggak membatasi kalau misalnya memang ada rasanya mau berkemih dan rasanya sanggup untuk ke toilet misalnya, silahkan jalan. Tapi jangan terlalu dipaksakan, oh supaya cepat pemulihan saya mesti secepatnya jalan. Nggak seperti itu juga. Jadi makin cepat mobilisasi, maka pemulihan akan makin cepat juga. Tapi jangan dipaksakan. Baik sesar maupun normal sama. Ini di notes ya teman-teman, mungkin yang kakaknya atau mungkin pasangannya mau melahirkan, ini bisa jadi life hack juga nih, biar kita bisa saling menjaga kondisi ibu pasca melahirkan gitu, selain dedeknya. Oke, nah tadi kita udah bahas untuk ininya. Terus gimana dok kalau misalkan cara merawat luka jahitan? Karena mungkin untuk waktu pemulihan kan berbeda-beda ya setiap orang ya. Mungkin bisa dibantu jelaskan dok, untuk waktu pemulihan pasca melahirkan itu tuh biasanya berapa lama, dan gimana sih untuk cara merawat luka jahitan pasca melahirkan? Untuk pemulihan pasca persalinan, yang perlu kita pahami adalah pada saat hamil itu, pada tubuh ibu hamil terjadi perubahan-perubahan yang signifikan. Misalnya tekanan darah turun sedikit, muncul garis-garis hitam di perut, jadi lebih sering lupa, lebih sulit untuk menahan pipis, kalau ada ambeinya jadi makin besar, bengkak di kaki, dan lain-lainnya. Nah, setelah selesai bersalin, ada namanya masa nifas, di mana selama 40 hari tubuh ibu pelan-pelan kembali ke keadaan seperti sebelum hamil. Itu selama 40 hari. Nah, setelah 40 hari kita akan anggap perubahan-perubahan fisiologis yang tadi sudah kembali ke keadaan seperti sebelum hamil. Tapi bukan berarti setelah itu boleh langsung hamil lagi. Jadi untuk pasien-pasien yang kontrol pasca persalinan, selalu saya ingatkan, lebih baik kita menjarakkan kehamilan minimal 1,5 tahun semenjak selesai persalinan pertama, baru dicoba untuk hamil kembali. Jadi beri jeda untuk tubuhnya beristirahat ya dok ya, dan memulihkan diri sebelum nanti mengandung kembali gitu. Ini notes banget sih, karena untuk beberapa kasus termasuk ke saya sendiri itu jarak kehamilannya ada yang jaraknya 1 tahun dok. Itu mungkin kalau misalkan dulu mungkin beda kasus kali ya, tapi mungkin kalau misalkan dari dokter sendiri disarankan 1,5 tahun atau mungkin lebih, buat ibunya juga bisa mempersiapkan diri kembali baik secara mental maupun fisik untuk kembali hamil gitu ya dok ya. Pada beberapa kasus baru lahiran hari ini 3 bulan kemudian udah hamil lagi. Bayangkan pada saat kita masih capek-capeknya, badan masih belum mendapat nutrisi yang cukup untuk memulihkan cadangan yang dipakai bayi selama kehamilan, kita udah mual muntah lagi. Misalnya pada ibu-ibu yang ada mual muntahnya, dan pada saat itu masih setiap malam begadang untuk merawat bayinya. Jadinya masalah datang, mohon maaf, bukan maksud saya mau bilang bahwa hamil atau bayi itu masalah ya, tapi kok kayak ada terus, sehingga badan ibunya nggak ada kesempatan istirahat, dan resiko untuk kehamilannya maupun keadaan ibu di kemudian hari jadi makin besar. Benar-benar. Harus diperhatikan ya dok ya. Jadi nih biar bisa planning juga ya, Iya. suaminya juga, istrinya juga. Biar bisa planning juga ya dok ya untuk sang ayah dan juga ibu untuk mempersiapkan diri.
untuk anak betul. berikutnya gitu ya dok ya. Dan mungkin nyiapin nama, nyiapin nama yang tepat untuk si adik. Oke. Nah, terus nih dok, untuk tadi kan kita udah bahas secara fisik ya, untuk pemulihan jahitan, untuk pemulihan fisik bundanya juga. Nah, gimana nih dok kalau misalkan ibu tersebut mengalami yang namanya baby blues dan itu tuh bedanya apa sih dok sama depresi pasca melahirkan? Jadi 2-3 hari setelah melahirkan, sebagian besar wanita, kurang lebih 80%, terutama yang baru pertama kali melahirkan, merasa cemas, merasa tidak mampu. Jadi tanda-tandanya itu misalnya gampang marah kepada pasangan, bahkan marah kepada bayinya. Itu kita sebut baby blues. Dia bisa juga ibunya tiba-tiba menangis tanpa sebab yang jelas, bisa susah tidur malam, nggak nafsu makan. Ini dipicu oleh perubahan hormon yang terjadi. Jadi pada saat kita nggak hamil, hormonnya seperti ini. Pada saat hamil seperti ini. Setelah melahirkan, berubah lagi. Terus hormon-hormon yang membuat produksi ASI meningkat juga mempengaruhi mood. Pada saat kita masih pertama kali melahirkan, kita kurang pengetahuan, mungkin kurang research atau kurang support dari orang-orang terdekat, kurangnya pengetahuan mengenai cara merawat bayi dan diri sendiri pasca melahirkan. Bisa juga disebabkan kelelahan pasca melahirkan atau adanya riwayat depresi sebelumnya. Biasanya dia akan membaik dalam 1-2 minggu pasca melahirkan. Tapi adanya dukungan dari orang-orang terdekat, suami, orang tua, saudara, baik secara emosional maupun dalam membantu mengurus bayi baru lahir, sangat penting untuk pemulihan dari baby blues. Nah, kalau baby blues ini udah bertahan lebih dari 2 bulan, itu akan kita sebut ya sudah terjadi postpartum depression. Berarti kalau berkelanjutan itu baru dikatakan sebagai depresi pasca melahirkan ya dok ya? Betul. Gimana nih, dok untuk penanganan yang disarankan dari dokter sendiri? Jadi depresi postpartum itu kita menanganinya dengan tadi support dari orang-orang terdekat. Dari awal kita ada cerita mengenai peran suami dalam kehamilan. Jadi peran suami dalam meyakinkan istri bahwa everything is okay gitu, bahwa masa paling berat sudah lewat, saya akan membantu untuk mengurus bayinya, minimal ngomong aja lah. Kalau jadi apa enggaknya, ya minimal kita reassurance dulu kepada ibu hamil ini. Lalu tadi, karena kita akan paling sering ketemu itu sama partner atau suaminya. Ada juga keluarga dan teman. Misalnya, ada juga kita akan ketemu dengan dokter anak yang membantu dalam memeriksa bayinya. Atau pasangan-pasangan lainnya yang baru punya anak. Kita bisa minta tips. Kalau ada yang kita tanyakan, yang perlu kita tanyakan bisa kita tanyakan. Intinya support untuk menangani baby blues ataupun depresi postpartum. Ada juga tanda-tanda bahayanya. Kalau sudah sampai susah tidur, nggak selera makan, atau malah makan terlalu banyak, selalu cemas, susah tertawa, atau sampai udah apatis, nggak tertarik lagi sama bayinya. Kalau udah seperti itu, kita udah perlu mencari bantuan lebih, seperti apakah ke psikolog atau psikiater untuk bisa merubah sudut pandang kita terhadap kehamilan ini. Kebayang banget ya kak ya untuk situasinya untuk pasca melahirkan tuh emang banyak yang harus disiapkan terutama support apalagi dari pasangan ya. Perjuangannya tuh gak sendiri Nah, ya, jadi itu dia. suaminya juga sama keluarganya juga, jadi harus sama-sama nih perjuangin dedeknya dan bundanya juga gitu. Oke, ini benar, ini poinnya ngena banget nih karena kebetulan Lagi sebenarnya. nah itu dia, ini benar-benar topik yang sangat-sangat deep ya karena untuk aku dan mungkin teman-teman nih di sini banyak yang bertanya-tanya juga, benar ya support dari pasangan apalagi dari keluarga itu penting banget ya dok ya. Jadi nggak fisik aja tapi juga mental, apalagi di Indonesia ya dok ya, jadi kesehatan mental tuh
mungkin ya ini mah cuma kurang ibadah aja, atau misalnya harus lebih sabar lagi, padahal kan ini berpengaruh juga ya ke mental ibunya juga. Itu dia, notes banget dok, makasih banyak dok. Oke, ini tadi bahasannya udah kita bahas nih. Nah, boleh nggak dok kita langsung melipir ke kolom komentar? Karena banyak yang udah nanya nih Dan dok. tadi udah banyak banget nih, dan aku juga udah ngumpulin nih dok beberapa komen yang menarik ya, dari mulai yang emang dari pengalaman, dan ada juga yang namanya nih mitos atau faktanya. Silahkan. Kita mulai ya. Nih ada juga yang dari Bunda Linda Ferdani nih menanyakan, dok, faktor dari air ketuban rembes itu apa ya? Apakah ketuban rembes itu bisa berulang lagi di kehamilan kedua? Nah itu gimana dok untuk rembesnya ketuban ini? Baik, jadi kita coba pahami bahwa di dalam perut ibu hamil itu ada sebuah balon besar yang isinya ada bayi, air ketuban, dan ari-ari atau plasenta. Nah, selagi si balon itu tidak pecah, tidak akan ada air ketuban yang keluar. Nah, kalau misalnya dia udah pecah, maka setiap kali air ketuban itu dihasilkan, air ketuban akan rembes. Tapi selagi selaput ketubannya belum pecah, kalau ada keluar air dari kemaluan, biasanya itu merupakan keputihan dan bukan air ketuban. Gitu ya. Harus bisa dibedakan ya antara keputihan dan juga pecahnya air ketuban ini ya dok ya. Nah itu perbedaannya ada nggak ya dok itu? Biar tahu ini mana yang air ketubannya, mana yang keputihannya. Ada yang namanya tes lakmus, di mana kita memasukkan kertas lakmus, kita sentuhkan kertas lakmus ke cairan yang keluar dari kemaluan itu. Tapi kan nggak praktis dan nggak semua orang punya kertas lakmus ini. Jadi yang kita waspadai, apakah ada satu episode di mana keluar airnya itu tiba-tiba banyak. Tadi kita cerita bahwa di dalam ada balon. Kalau balon itu kita tusuk pakai jarum, dia pecahnya tiba-tiba habis semua. Maka akan ada satu episode di mana celana dalam basah semua. Itu kalau ketubannya pecah. Nah, untuk penyebab air ketubannya berkurang kan tidak hanya pecah ketuban. Ada juga masalah aliran darah bayi, kurangnya nutrisi bayi, ataupun misalnya anemia pada ibu hamil. Maka itulah pentingnya, salah satu pentingnya kita memeriksakan kehamilan itu berkala. Iya dok ya. Ini jadi catatan banget sih dok, karena banyak teman-teman juga yang bertanya-tanya untuk kunjungan ke klinik atau ke rumah sakit itu tuh biasanya berapa kali sih kak? Terus banyak juga yang nanya apakah selama 3 kali, selama 3 bulan sekali, atau selama setiap trimesternya ini saja gitu dok. Mungkin ada saran waktu nggak nih dok buat kunjungan? Sejujurnya, untuk kunjungan kita menyarankan sebulan sekali. Kalau misalnya dari pemeriksaan kita nampak ada sesuatu yang mengkhawatirkan, mungkin kita bisa minta untuk kunjungan berikutnya lebih dekat, misalnya 2 minggu sekali atau seminggu sekali. Kenapa? Karena setiap kunjungan itu ada hal baru yang bisa kita lihat. Misalnya, pada kunjungan pertama, pada saat baru tahu hamil, mungkin kita dapatkan adanya kantong kehamilan. Lalu sebulan kemudian kita nampak sudah ada bayi yang ada detak jantungnya. Sebulan kemudian kita sudah nampak tangan dan kakinya dan bahkan jenis kelaminnya. Sebulan kemudian kita bisa melakukan pemeriksaan yang mendetail. Jadi setiap bulan ada satu hal baru yang bisa dilihat. Jadi saya lebih menyarankan untuk kunjungan kontrol kehamilan itu minimal sebulan sekali, dan kalau ada indikasi bisa lebih sering. Untuk pertanyaan keduanya nih kak. Next ya, kita next question. Ada dari Bunda Nurwinda Rahma 05. Dok, apa aja yang bisa dilakukan jika ingin hamil tapi memiliki PCOS? Apakah memungkinkan ya mempunyai PCOS itu bisa hamil atau enggak? Karena memang aku lihat juga banyak juga nih perempuan-perempuan yang mengalami PCOS tapi mereka ragu. Nah, ini gimana nih dok? PCOS itu merupakan salah satu masalah utama gangguan kesuburan pada wanita hamil di zaman modern ini. Di saat
banyak sekali makanan-makanan yang kurang sehat, ditambah lagi kurangnya aktivitas fisik. Seringkali PCOS itu merupakan penyebab susah hamil. Tapi jangan salah, PCOS ini juga sering dikambing hitamkan setiap kali ada masalah haid ataupun susah hamil pada wanita, sementara sebenarnya masih ada penyebab lain. Apakah wanita dengan PCOS bisa hamil? Bisa. Apakah perlu intervensi dulu baru bisa hamil? Kadangkala tidak. Kadangkala wanita dengan PCOS pun bisa hamil alami. Tetapi hasil dari kehamilan itu ada kekurangannya. Ya, kalau kita bahas dari awal, PCOS itu adalah masalah kelebihan hormon di badan wanita. Hormonnya namanya androgen. Androgen ini nanti akan diubah jadi estrogen. Anggaplah seorang ibu dengan PCOS itu mengalami kehamilan dengan keadaan hormon androgen ini masih tinggi di dalam badan. Androgen adalah hormon yang memberikan sifat kelaki-lakian. Nah, sifat kelaki-lakian yang tampak pada pasien PCOS itu misalnya rambut di kepala tipis atau gampang terjadi kebotakan. Bulu-bulu di tempat lain, misalnya di kumis, di badan, di perut, atau di betis jadi agak tebal. Dan banyak jerawat. Nah, jadi misalnya ibu dengan PCOS hamil. Kalau bayinya itu merupakan laki-laki, nggak ada masalah. Karena ya memang androgen tinggi membuat sifat laki-laki. Tapi kalau misalnya kehamilannya merupakan bayi perempuan, maka bayi perempuan ini akan mewarisi sifat laki-laki dari hormon androgen yang tinggi. Jadi perkembangan bayi itu tidak hanya soal bibit, tapi juga soal nutrisi dan lingkungan selama kehamilan kan begitu. Jadi akan ada tanda-tanda kelaki-lakian pada bayi tersebut dan kemungkinan bayi tersebut untuk mengalami PCOS di kemudian hari juga makin meningkat. Itu untuk apakah ibu PCOS bisa hamil? Bisa. Dan apa intervensi yang harus dilakukan supaya PCOS-nya membaik, supaya hamilnya lebih baik juga kan? Saya rasa itu perlu dibicarakan. Penyebab PCOS salah satunya kelebihan berat badan, konsumsi makanan yang tidak sehat, dan kurangnya aktivitas fisik. Jadi untuk mengatasi PCOS, biasanya kita akan minta ibu hamil menurunkan berat badan dengan olahraga. Karena semua orang, kalau misalnya kita nggak kasih makan 2 minggu, akan turun drastis berat badan. Tapi itu nggak sehat. Dengan olahraga biasanya lebih sustain. Olahraga teratur, turunkan berat badan bertahap, kurangi makanan manis, goreng-gorengan, yang bertepung maupun bersantan. Biasanya setelah dilakukan teratur olahraga dan menjaga pola hidupnya, haidnya akan jauh lebih teratur dan tanda-tanda PCOS-nya biasanya berkurang. Maksud ya, ini sebenarnya bagus juga ya informasinya buat yang belum punya rencana hamil juga sebenarnya bagus ya. Nah, itu dia. Jadi apalagi olahraga juga berfungsi banget selain mengurangi tadi ya gejala PCOS dan juga mempersiapkan diri juga ya dok ya untuk hamilnya lancar ya. Betul banget. Ini untuk juga nih buat yang masih lajang ya. Iya, ini juga sebenarnya bisa juga gitu ya, bermanfaat juga nih. Jadi buat yang nonton, ini emang informasinya daging banget lah. Daging banget kan. Boleh Kak, Next question? Boleh banget. Jadi ini ada dari Bunda Sheza_Duos menceritakan nih tentang pengalamannya. Dok, saya sering keguguran sampai 3 kali. Apakah harus ada jeda untuk hamil lagi? Dan apakah kehamilan selanjutnya akan beresiko tinggi terhadap keguguran? Nah, tadi sempat di-mention juga sama dokter ya tadi. Iya. Pada kehamilan dengan keguguran berulang, ada beberapa hal yang kita tinjau. Yang pertama, usia ibu dan usia suami, di mana di atas usia 35 tahun, biasanya kualitas sel telur maupun sperma sedikit menurun. Makin tua, makin menurun. Itulah yang didapat dari hasil penelitian. Nah, yang pertama tadi, usia, kemudian kita cek lagi apakah ada penyebab-penyebab keguguran lainnya. Misalnya, infeksi toksoplasma atau virus CMV, apakah ada tanda-tanda pengentalan darah, apakah ada kelainan bentuk pada rahim. Jadi semua itu saya rasa perlu dicek dulu, dan untuk dikasih jeda cukup penting ya. Kalau misalnya kita hari ini keguguran, bulan depan udah hamil lagi, keguguran lagi, kasih jeda supaya badan sempat untuk pemulihan dan lakukan pola hidup sehat, misalnya olahraga tadi sambil minum vitamin atau makan yang
lebih baik gizi, itu akan membantu mencegah supaya hal yang sama tidak terjadi lagi. Tapi tetap saja saya rasa nggak ada salahnya untuk dikonsultasikan dulu atau diperiksakan lebih lanjut dulu. Jadi emang butuh konsultasi juga ya untuk mengetahui penyebabnya ya. Betul. Untuk dokter sendiri, tentunya Objin hadir bukan tanpa alasan ya dok ya, karena banyak banget yang harus dikonsultasikan, bahkan dari jauh-jauh hari sebelum proses program kehamilan itu berlangsung ya dok ya. Untuk program hamil, jangan lupa tidak hanya dokter Objin, tapi juga kadang dokter urologi ataupun andrologi. Untuk kesuburan prianya, biasanya juga perlu diperiksakan. Not banget nih kak. Jadi dua-duanya ya noted ya. Jadi nggak bundanya aja, tapi suaminya bunda juga nih ngajak juga buat cek ya. Nah, itu dia. Benar, ini harus di-note ya. Kadang kan suka terlewat ya. Yang penting ini bundanya aja gitu, tapi lupa nih untuk si ayahnya juga nih, calon ayahnya juga. Nah itu. Oke. Next question mungkin ya Next dok ya. question ya, mungkin ini Baik. fakta atau mitos ya dari Bunda Evitas. Nanya nih, dok, benar atau tidak penentuan jenis kelamin anak itu dari faktor sperma suami enggak? Baik, jadi ini kita cerita mengenai materi genetik sel telur dan sperma. Jadi materi genetik yang dibawa oleh perempuan, dia hanya ada satu jenis yang membawa kromosom X. Sedangkan pada sperma laki-laki ada yang tipenya membawa kromosom X, ada yang membawa kromosom Y. Jadi, apakah jenis kelamin ditentukan oleh sperma laki-laki? Secara kasar betul, tapi biasanya ada faktor-faktor lain juga, misalnya mengenai pH pada vagina, ataupun kalau kapan nggak terlalu berhubungan. Nah, mohon maaf, lebih kepada sperma laki-laki. Porsinya lebih besar ya untuk Jadi dari. emang tergantung juga ya ternyata ya. Nah itu. Oke, Next kak. next ya. Bentar, tadi aku agak hilang. Pertanyaannya banyak banget ya, aku senang banget ya karena teman-teman antusias dan mungkin ada pasien dari Dr. Thompson juga ya yang join tadi, banyak juga yang mention. Halo, terima kasih udah mau join teman-teman. Gimana kak untuk pertanyaan berikutnya? Nah, ini sebenarnya ada pertanyaan lagi dari Bunda Ezra underscore Jud. Dok, apa saja yang bisa disiapkan sejak hamil 8 bulan supaya ASI bisa lancar? Nah, ini jadi udah mau siap-siap nih dari awal. Tadi kan masih dari sebelum hamil dan during hamilnya. Nah, ini pengen sekalian buat siap-siap setelah hamilnya. Itu gimana dok biar ASI-nya lancar? Baik, ASI itu sebenarnya apa sih? Kalau misalnya kita telaah, ASI itu kan kepanjangannya air susu ibu. Tapi sebenarnya apa ASI itu? Jadi, dalam pemahaman saya, ASI itu adalah kelebihan cairan maupun nutrisi yang ada di badan ibu yang dikeluarkan dalam bentuk susu dari payudara. Nah, setelah ibunya lahiran, pada proses lahiran, mau lahiran sesar, mau lahiran normal, ibu akan kehilangan banyak darah. Kalau misalnya darahnya cairan yang keluar itu nggak kita ganti dengan cairan infus, ataupun minum banyak, atau pada kasus-kasus yang ekstrim perlu transfusi, maka badan ibu akan kekurangan cairan. Kalau badan ibu kekurangan cairan, pasti nggak ada dong yang dia hasilkan. Seperti kalau kita orang dewasa, misalnya kita nggak minum nih, seharian kita nggak minum, maka keringatnya mungkin minimal, untuk air seni pun tidak ada, sama dengan ASI tadi. Yang pertama pasti pasca lahiran kita cukupi kebutuhan cairan ibu. Nah, kalau apa yang bisa dilakukan dari sejak usia 8 bulan, biasanya kita menyarankan untuk minum ASI booster. Itu saja sih. Oke, thank you ya informasinya dok ya, itu berguna banget sih buat siap-siapnya ya, biar kebutuhan si dedenya nanti terpenuhi juga. Karena kan banyak teman-teman yang pasti berharap ya, aku pengennya ASI eksklusif 6 bulan nih, tentunya ini bisa dibantu juga dari tips dokter barusan. Iya, boosternya ya nanti. Boosternya nih, support juga booster ya dok ya. Biar happy kan, biar iya dong. Happy juga. Mungkin
kalau Bu Suwinya happy, ASInya juga terus. Iya nggak dok? Itu bener nggak ya dok? Kan untuk produksi ASI dipengaruhi oleh hormon yang dikeluarkan dari otak. Keadaan mental yang ataupun fisik yang tidak baik akan mempengaruhi produksi hormon ini, namanya prolaktin. Jadi ibunya yang happy, kita anggap produksi prolaktinnya akan lebih baik dibanding ibu-ibu yang depresi ataupun kelelahan banget selama persalinan. Jadi kalau ditanya apakah mental state mempengaruhi produksi ASI, jawaban saya iya. Nah, iya bener tuh ya, berarti emang harus dibuat happy bundanya biar seneng, biar dedenya juga seneng minum ASI ibunya ya. Oke, mau next question nggak? Next question mungkin sebagai pertanyaan pamungkas kali ya untuk penutup. Silakan. Oke, closing nih. Jadi ini ada Bunda underscore Griana Grianawi. Nanya dari pengalamannya dia nih. Dok, saya pengguna KB suntik 3 bulan. Sebaiknya apa saja yang harus saya persiapkan sebelum memutuskan untuk promil lagi? Jadi udah KB tapi pengen promil. Nah, ini ada yang harus disiapkan nggak dok? Baik, kurang lebih sama dengan yang kita bicarakan dari awal. Yang pertama mengenai kondisi fisik, ibunya berat badannya mungkin kita buat senormal mungkin, seideal mungkin. Minum vitamin hamil mungkin 1-2 bulan sebelum mulai merencanakan kehamilan. Terus olahraga teratur. Dan yang kita jangan lupa, pada pengguna akseptor KB suntik 3 bulan, biasanya haid menjadi tidak teratur. Jadi kita perlu menormalkan dulu haidnya. Kapan pengguna KB suntik haidnya menjadi teratur? Bisa sampai 6 bulan setelah KB suntik di stop, baru kembali haid dengan baik. Jadi bukan berarti kita stop KB-nya sekarang, bulan depan harus sudah hamil. Kita jangan mindsetnya seperti itu, karena yang ada malah nanti jadi stres sendiri. Terus ini lanjutin deh, kan tadi kan udah disebutin ya sama dokter harus berat badannya normal. Nah itu kira-kira ada angkanya nggak ya kalau misalnya untuk perempuan Indonesia ini rata-rata baiknya itu idealnya di berat badannya berapa? Kita acuannya kepada BMI atau Body Mass Index. Kita nggak mungkin menyamakan wanita yang tinggi badannya misalnya 175 dengan yang 155. Berat badannya pasti berbeda. Jadi untuk wanita Indonesia, mungkin BMI yang disarankan itu di antara 18 sampai 25. Untuk menghitung BMI, kita bisa dengan berat badan dibagi tinggi badan kuadrat, atau kalau mau lebih gampang, kita Google aja BMI kalkulator, pasti ada di Google. Iya, ya gitu. Berarti harus dicek BMI-nya ya, itu bisa juga ya dicek di internet ya Bun. Jadi gampang ya untuk ngitungnya. Sekarang untuk mengontrol kesehatan juga ya, mungkin teman-teman ya. Aduh, aku lagi kurang atau lagi kelebihan nih, bisa sambil bantu monitor juga ya dok ya untuk kesehatan. Ya, udah gampang kok sekarang ya Bun ya, kalau misalnya mau ngecek BMI udah ideal atau belum, tinggal langsung di Google aja. Oh, itu dia. Oke, gimana nih nextnya? Ini benar sih, tadi aku banyak banget baca komen juga ya. Ini daging banget ini obrolannya gitu. Aku seneng sih karena teman-teman juga antusias, terus juga bisa ngambil banyak ilmu gitu selama sesi live ini. Aku juga jadi punya ilmu nih. Iya, kakak, aku juga jadi banyak tahu nih, banyak banget yang aku ambil dari obrolan malam ini. Mungkin ini aku mau reminder ya buat teman-teman yang tadi udah nanya. Ini thank you banget nih antusiasnya, terus juga. Nah, itu untuk teman-teman yang belum terjawab pertanyaannya, jangan khawatir, jangan risau ya. Jangan sedih, jangan, aduh kok pertanyaan aku gak dijawab, soalnya emang banyak banget ya dari yang nanyanya. Untuk teman-teman yang mungkin mau melakukan konsultasi atau mungkin mau banyak tanya-tanya nih, bisa banget ya dok ya. Salah satunya adalah dengan berkunjung ke klinik kehamilan sehat atau dokter Thompson sendiri kan ini ya di klinik kehamilan sehat cabang mana dok? Di Pos Pengumben. Nah itu untuk teman-teman yang di area situ boleh banget berkunjung langsung ke klinik yang bersangkutan. Ya, di sananya puas ya, lebih banyak lagi dari yang di sini. Hajar di situ. Jadi dokter juga bisa sharing lebih banyak juga untuk teman-teman yang masih belum terpuaskan ya, mungkin rasa ingin tahunya. Ini
Wah, 1 jam lebih loh kita. Nextnya bakal ada live lagi kan nih? Nextnya mungkin bisa sama dokter Thompson lagi atau mungkin sama dokter yang lain. Nah itu bisa di stay tune aja di Instagram Di kita. Instagram Sakumini ya Bunda ya, jadi jangan sampai ketinggalan informasinya, siapa tahu kita ada live lagi yang lebih daging ya informasinya. Jadi jangan kecil hati, jangan rasa wah pertanyaan aku nggak dibales, nanti bakal ada lagi, oke? Nah, itu dia. Nah, terus aku mau reminder juga nih buat teman-teman. Tadi aku juga udah sempat mention di awal sesi live kalau ada hampers tentang 3 orang yang beruntung ya, 3 orang penanya terbaik yang akan kita umumkan pasca live itu. Jadi nanti mungkin sama Dokter Thompson juga bisa dibantu untuk pilih-pilih ya dok ya, untuk teman-teman yang beruntung yang mana aja nih. Siap. Oke, itu aja mungkin Kak. Ini tapi agak sayang ya buat nutup sesi live-nya karena Masih pengen lagi nah, sebenarnya. itu dia. Ini lagi banyak banget nih pertanyaan yang sebenarnya itu masih banyak yang mau kita bahas, mau banget ditanyain ke dokter, tapi mungkin bisa dilakukan di kesempatan berikutnya. Ini makasih banyak banget dokter udah mau meluangkan waktu di malam hari. Ini mungkin ya. Nanti besoknya weekend ya, thank you banget ya dokter ya. Makasih banyak dokter dan juga Terima kasih teman-teman kembali. yang udah bergabung. Ini wah bener-bener kita harus in lagi sih dok, collab lagi next time ya. Harus live lagi nih. Ini makasih banyak ya dokter ya. Semoga Terima nanti kasih kembali. weekendnya kalau nggak ada jadwal atau kegiatan bisa beristirahat bersantai ria ya dok ya. Atau mungkin jaga dok di klinik dok. Klinik buka setiap hari. Itu. Nih kabar baik buat teman-teman yang mau konsultasi, mau nanya-nanya, mau memeriksakan diri, bisa banget nih berkunjung karena bukannya setiap hari guys, gitu. Ini sekedar informasi ya. Oke, mungkin sesi live kita akhiri sampai di sini. Makasih banyak lagi untuk teman-teman yang udah join, terutama untuk Dokter Thompson sudah meluangkan waktunya. Semoga pekerjaannya berjalan dengan lancar ya dok ya. Semoga bisa Amin. selalu sehat selalu dan banyak kebahagiaan dari perannya sebagai dokter ya di klinik. Buat bunda-bunda juga terima kasih ya udah stay tune di live-nya Sakumini. Kalau misalnya mau lagi informasi yang menarik ya seputar kesehatan ibu dan juga anak, nanti kita bakal ada live lagi ya. Boleh juga nih sebarin juga ke teman-teman bunda kalau misalnya Sakumini itu suka ngadain live yang informatif banget. Oke, thank you ya semuanya. Oke, thank you. Thank you dokter. Ini Terima mungkin kasih. kita Selamat malam. Ya, thank you semuanya. Selamat malam semua.